Edwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Rahasia Hutan Larangan. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana kisahnya? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Rahasia Hutan Larangan. Tolong, tolong! Jaka terbangun dengan keringat bercucuran. Mimpi itu, ya, lagi-lagi mimpi yang sama. Mimpi di mana ia terpisah dengan teman-temannya di sebuah hutan rimba belantara. Kabut tebal menutupi pandangan, membuat langkahnya terperosok dalam jurang yang curam. Namun, saat tengah melayang jatuh itu, kemudian Jaka terbangun dari mimpinya. Sudah 3 malam berturut-turut, mimpi itu selalu menghantuinya. Padahal ia tidak sedang naik gunung, bahkan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Siang ini, siapa dinyana, ia bertemu dengan sahabat lamanya, Danang, seorang pengusaha muda sukses. Bisnisnya di bidang properti, sudah membuka cabang di beberapa daerah. Danang adalah laki-laki petualang yang dulu gemar naik gunung. Beberapa tahun belakangan ini, ia sibuk dengan bisnisnya, hingga hobinya ia lupakan sejenak. Berbeda dengan Baim, yang memang sampai sekarang masih menekuni hobinya. Karena saat ini ia adalah seorang Thor untuk para pendaki pemula. Baim jarang sekali bisa kumpul seperti dulu karena hobinya itu. Ia lebih sering berada di gunung daripada di kota. Sesekali ia nge-share pengalaman pribadinya di sosial media, dan lumayan banyak pengikutnya, hingga namanya lumayan terkenal di kalangan pendaki. Pertemuan Jaka dengan Danang membuat nama Baim ikut disebut. Lama nih gue gak naik gunung, celetuk Danang di sela makan siang bersama Jaka dan 2 temannya. Jaka melengos, malas menanggapi. Terbayang mimpi ngeri beberapa malam ini. Yuk, kapan-kapan kita naik. Enaknya kemana nih? Sahut salah satu temannya yang bernama Fajar. Semua gunung, hampir sudah semua aku naikin. Harus ada rekomendasi gunung baru. Di mana kek? Kata Danang pula. Lo sih enak, kemanapun gak harus ribet ngurus cuti. Lo sendiri bosnya, kata Fajar lagi. Danang hanya tersenyum sambil melirik pada Jaka. Jak, lo gak tertarik untuk ikut naik gunung? Tanya Danang. Jaka menarik nafas dalam. Gak ah, gue sibuk nih, banyak kerjaan. Yah, gak asik loh. Hitung-hitung kita reunian. Iya gak Jar? Canda Danang. Fajar mengangguk. Betul itu. Kapan nih kita healing ke gunung? Fajar ikut bersemangat. Gimana kalau kita hubungi Baim? Dia pasti mau, seru Iqbal yang sedari tadi diam saja. Iqbal adalah seorang fotografer flora dan fauna yang karyanya sudah banyak dipakai di beberapa majalah. Wah, lo bener banget si Baim ya, seru Danang. Fajar segera menghubungi Baim lewat Instagram, agar jika Baim pula segera menghubungi dirinya. Mana mungkin ada di rumah dia, pasti lagi di gunung, ujar Jaka. Iya juga sih. Ini ada postingan dia di YouTube beberapa hari yang lalu, kata Iqbal. Menunggu, namun Jaka mengatakan dengan tegas
bahwa dia tidak akan ikut naik gunung. Pekerjaan lagi banyak, tidak bisa ditinggalkan. Namun ketika Baim tiba-tiba muncul di kantornya, Jaka jadi terhasut oleh ucapan Baim. Jika mereka bukan mau naik gunung, tapi mau pergi ke hutan larangan. Jaka sangat terkejut mendengar ucapan Baim. Apa gak bahaya, Im? Namanya hutan larangan. Mana boleh kita ke sana? Pasti ada hal rahasia yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Mendengar ucapan Jaka, Baim tertawa ngakak. Tawanya yang renyah membuat air matanya menggenang. Itu cuma namanya. Buktinya sekarang sudah dibuka untuk wisatawan. Jadi nama hutan larangan itu supaya menarik perhatian turis yang suka dengan tantangan. Katanya sih, hutan tersebut baru beberapa bulan dibuka untuk umum. Jadi masih banyak yang belum tahu keberadaannya, tutur Baim. Tapi aku sibuk, Im. Sepertinya tidak bisa ikut, ucap Jaka tegas. Ya gimana sih lo? Kata Danang suruh nanya lo dan nyuruh gue nyari tempat buat liburan. Jaka terdiam. Gue sudah bilang ke Danang gue tidak bisa ikut. Kok malah gue yang ngajak? Gimana sih? Ucap Jaka sengit. Ya kalau gitu gue juga gak mau ikut kalau lo gak mau. Is, kenapa pula sih? Kau kantor, ya harus maulah. Pasti lumayan kan Danang bayarannya. Ini bukan masalah bayaran, Jak. Ini tentang kebersamaan. Dulu kemanapun kita pergi bareng loh. Jadi jika sekarang harus pergi atas nama persahabatan. Jika lo gak ikut ya sudah, gak jadi pergi, ucap Baim serius. Tiba-tiba ponsel Jaka berdering. Jaka melirik ponselnya yang tergeletak di atas meja. Rupanya itu Danang. Segera ia angkat. Gimana? Masih mau nolak? Tanya Danang sambil tertawa. Sialan loh. Danang tertawa ngakak di seberang. Gue gak bisa ikut, sumpah, ucap Jaka tegas. Udah gue siapin semua, lo tinggal bawa tekad aja yang bulat, sahut Danang santai. Sialan loh. Nyatanya 3 hari kemudian mereka segera pergi dengan satu buah mobil milik Danang. Mereka pergi berlima. Tujuan mereka kali ini bukan untuk naik gunung. Karena itu mereka tidak membawa carrier yang besar, hanya beberapa tas ransel berisi makanan, juga peralatan termasuk kamera. Sama sekali mereka tidak membawa baju ganti, hanya baju di badan berlapis jaket. Dengan bawaan tas ransel masing-masing, mereka turun dari mobil mengikuti petunjuk jalan untuk mencari tempat di mana mereka akan mendapatkan informasi tentang hutan larangan tersebut. Namun, sejauh mereka melangkah, aneh sekali, tidak ada pemukiman warga yang mereka temui. Hanya jalan setapak yang semakin lama semakin sempit dan semakin terjal. Tiba-tiba Jaka menyuruh mereka berhenti sejenak. Im, lo yakin ini jalan menuju hutan larangan yang lo maksud? Tanya Jaka merasa ragu. Ya elah, gimana sih lo, Jak? Bukannya tadi lo juga lihat plang di pinggir jalan, tanda panah itu menuju ke arah sini, saut Fajar ngotot. Bukan begitu. Iya tadi gue juga lihat kok. Tapi kok gue merasa ragu ya kalau ini jalannya, kata Jaka. Udah, yuk terus jalan. Siapa tahu dengan kita salah jalan, kita bisa menemukan harta karun, canda Danang santai. Udahlah, kita kan niatnya mau liburan, healing, nyari udara segar di hutan. Yuk kita lanjut, ujar Iqbal yang sudah siap dengan kameranya. Yah,
Lo mah biar kemana saja bisa jadi sumber rezeki buat lo. Lah kita dapat apa? Ujar Fajar. Iqbal mulai membidik beberapa sasaran. Gila, pemandangannya mantep banget guys. Lihat nih hasil jepretan gue. Bening abis, ujar Iqbal sumringah. Ya elah, itu kan karena kamera lo aja yang canggih, saut Baim. Ya udah, kita jalan lagi. Lihat tuh si Iqbal, dia sudah bersemangat, kata Danang pula. Mereka terus dan terus berjalan tanpa tujuan pasti. Sampai kemudian mereka berhenti di sebuah tempat agak datar, dan sepertinya bekas orang berkemah di sana. Kenapa kita tidak bawa tenda ya? Kita bisa kan bikin kemah di sini untuk nyari inspirasi, kata Fajar. Padahal di mobil ada tenda. Lumayan sih, muat aja untuk kita berlima, kata Danang menyesal saat melihat tempat tersebut yang terlihat begitu indah. Sebuah dataran di atas tebing, disuguhi pemandangan yang begitu menawan. Iqbal panen sendiri. Tiada henti ia membidik ke sana sini. Bahkan kegiatan teman-temannya beberapa kali menjadi objek bidikannya. Hanya Iqbal yang sudah punya istri dan punya anak. Sementara Danang, ia lebih suka ngebujang. Meskipun sudah sukses dalam bidang usaha. Fajar sudah bertunangan. Baim sudah memiliki pacar dan hampir menikah. Sementara Jaka belum berpikir sama sekali. Sejak ayahnya meninggal, ia adalah tulang punggung keluarga untuk membiayai hidup ibunya dan kuliah adiknya. Jaka tidak pernah berpikir untuk segera menikah. Sebelum ibunya bahagia dan adiknya lulus kuliah. Saat kumpul, tampak Dana mengeluarkan beberapa botol whisky. Fajar dan Iqbal menyambut gembira. Sementara Jaka lebih memilih air mineral. Meskipun hal tersebut adalah lumrah untuk dinikmati di mana saja. Namun Jaka berpikir, ngapain sih si Danang bawa gituan di hutan segala? Nyari perkara aja. Di tempat itu yang lumayan jauh dari kota, mereka duduk sambil menikmati suasana hening hutan lebat. Pohon berjajar seperti deretan prajurit raksasa yang tengah berbaris. Gerak daunnya yang tersibak angin tidak begitu terlihat jelas karena begitu tingginya pohon-pohon tersebut. Iqbal minum beberapa teguk whisky dari Danang. Cuma Jaka yang benar-benar menolak dengan alasan lambungnya lagi gak enak. Iqbal kembali jepret-jepret, bahkan melangkah sendirian. Jaka mengingatkan agar Iqbal jangan pergi terlalu jauh sendirian. Iqbal tidak mendengar. Bal, jangan pergi sendirian loh, entar hilang lagi, seru Danang dalam canda tentunya. Tidak ada sahutan, namun masih terdengar suara jepretan kameranya. Fajar tiba-tiba bangkit, menatap ke sekeliling. Mau kemana loh? Tanya Baim. Mau pipis gue, saut Fajar. Sono, di balik pohon noh, tunjuk Baim pada sebuah pohon. Fajar melangkah ke balik sebatang pohon yang cukup besar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Iqbal. Semua tersentak kaget dan berdiri bersamaan. Iqbal! Seru mereka serempak. Segera mereka berlari ke arah perginya Iqbal, berpencar ke beberapa titik sambil memanggil namanya. Namun tidak ada sahutan. Hanya gema suara mereka yang memantul. Tiba-tiba Jaka menemukan kamera milik Iqbal yang tergeletak di tanah di atas tumpukan dedaunan. Segera Jaka meraih kamera itu. Ditelitinya dengan seksama. Iqbal, Iqbal, lo di mana? Seru Jaka. Perlahan menatap ke atas dan melihat Iqbal tergantung di atas dahan pohon yang tingginya mencapai belasan meter. Dengan posisi telungkup, dengan tubuh tersangkut di antara dahan pohon besar.
Sungguh di luar nalar manusia. Kamera terjatuh dari tangan Jaka. Saking paniknya dan terkejut, ia melangkah mundur dan berlari panik mencari teman-temannya. Namun saat ia berbalik arah, tempat itu terasa berbeda. Bahkan ia baru sadar setelah menemukan kamera Iqbal, ia tidak lagi mendengar suara teman-temannya. Panik terbayang pada mimpinya yang seolah menjadi kenyataan. Jaka memanggil nama semua temannya dengan harapan salah satu dari mereka ada yang mendengar. Ia merasa sangat heran, padahal ia juga temannya. Berpencar dalam jarak tidak terlalu berjauhan. Jika menoleh, masih bisa melihat gerakan tubuh temannya. Baim, Danang, bisa ia lihat dan dengar. Tapi setelah menemukan kamera Iqbal, semua temannya seakan menghilang dari pandangan. Bahkan tempat tadi mereka berkumpul dan meletakkan tas ransel masing-masing, kini tidak lagi ditemukan jejaknya. Panik, Jaka pun teriak kencang, "Danang! Baim!" Teriaknya, namun tidak ada sahutan. Kakinya terperosok, bahkan terjepit oleh akar. Susah payah Jaka menarik kakinya, tapi jepitan akar itu seakan mengunci kakinya. "Tolong! Tolong!" Teriaknya meminta bantuan, karena kakinya benar terasa sakit, bahkan seperti tengah dijepit. Sekuat tenaga ia menarik kakinya. Berhasil terlepas meskipun sakitnya luar biasa. Jaka segera pergi dengan setengah berlari menerobos semak belukar. Dan tanpa ia sadari, dirinya berlari pada arah yang sembarangan. Karena ia terjebak di bibir jurang yang curam, tangannya mencoba untuk menggapai apapun. Tapi tubuh besarnya menjadi bobot yang berat hingga tubuhnya terdorong jatuh ke dalam jurang tersebut. Sempat menjerit, lalu hilang. Jeritannya didengar oleh Baim juga Danang. Keduanya menoleh bareng. "Jaka!" Serempak berlari ke arah suara Jaka tadi berasal. Namun mereka berdua tidak menemukan apa-apa. Baim dan Danang saling pandang. "Menurutmu bagaimana? Kemana mereka?" tanya Danang panik. "Kita cari lagi. Mereka masih di sini," kata Baim. Gak lucu kalian. Ini pasti kalian lagi ngerjain aku kan?" kata Danang. Ia berharap ini hanyalah prank yang dilakukan oleh temannya untuk ngerjain dirinya yang sebentar lagi ulang tahun. "Kurang kerjaan banget, ngeprank lo di hutan begini," sentak Baim. Danang tersentak. "Loh, mereka kemana? Iqbal mana? Dan Jaka di mana? Si Fajar juga. Pipis gak balik-balik." Gerutu Danang mulai panik. "Tenang, Nang. Lo yang tenang. Kita cari lagi," kata Baim yang sudah terbiasa berada di posisi seperti ini. Keduanya kembali mencari Iqbal juga Jaka. Kali ini keduanya tidak ingin berpisah, mencari mereka di tempat yang tidak mereka kenali, seakan mencari sesuatu di sebuah labirin. Mata Baim melihat kamera milik Iqbal tergeletak di atas tumpukan dedaunan. Segera ia meraihnya dan memperhatikan sekitar tempat itu. Tak menemukan jejak lain selain kamera di tangan. Jika Iqbal berniat ngeprank, tidak mungkin menjatuhkan kamera mahal miliknya begitu saja. Pasti memakai cara lain yang tidak akan merugikan dirinya. Saat Baim dan Danang lagi bengong sambil menatap kamera di tangan Baim, tiba-tiba saja buk, tubuhnya Iqbal terjatuh dari atas pohon dengan posisi patah. Tubuhnya terlipat, kepala berada di atas bokong. Spontan saja Danang juga Baim terlonjak kaget juga ngeri.
Apalagi kondisi wajah Iqbal yang nyaris rusak parah. Bukan menolong sahabatnya yang demikian, keduanya melarikan diri dan menjatuhkan kamera saking terkejut dan panik. Lari tunggang langgang tanpa arah dan terpisah. Ini bukan sesuatu yang baik. Sesuatu telah menyerang Iqbal yang entah apa. Bukan sesuatu yang baik tentunya. Saat sadar dirinya terpisah dengan Baim, Danang merasa takut. Pada siapa lagi ia minta tolong? Saat panik mencari Baim, namun kali ini tidak berani teriak karena takut sesuatu yang tidak mereka lihat akan mendengar suaranya. Saat hendak berbalik, tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu yang besar. Ternyata itu adalah tubuh Fajar yang tergeletak sudah tidak bernyawa. Wajahnya keropos, seperti digerogoti oleh rayap. Semakin panik Danang mencari jalan untuk melarikan diri, yang entah harus ke arah mana. Karena hari sudah semakin gelap, kabut tebal menutupi pandangan. Tidak lagi terlihat batang pohon di hadapannya. Dalam posisi demikian, ia sangat merindukan rumah dan menyesal karena telah memaksa para sahabatnya untuk mengikuti keinginannya. Danang tidak berani melangkah. Ia duduk terpuruk di antara akar pohon, meringkuk memeluk kedua lututnya sambil mengutuk dirinya habis-habisan. Menyesal sudah tidak ada artinya lagi. Tiba-tiba Baim menemukan dirinya. Danang sangat senang. Namun tiba-tiba wajahnya menjadi pucat karena Baim datang dengan kondisi perut berlubang. Gelap. 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian, seorang gadis terbangun tengah malam saat mendengar suara pintu diketuk. Ia yang tertidur pulas menatap jam di atas nakas. Pukul 2 pagi. Ih, siapa sih jam segini? Gerutunya sembari menyingkirkan selimut tebal dari tubuhnya. Segera bangkit untuk memeriksa pintu yang terus dikutuk dari luar. Saat membuka kamar, ia melihat ibunya berdiri di depan pintu kamarnya. Gadis itu menghampiri ibunya yang terlihat bengong, bukan segera membuka pintu. "Mah, siapa sih? Kok gak mama bukain? Berisik tahu," ucap si gadis yang merasa heran melihat ibunya malah bengong. Saat gadis itu hendak melangkah untuk membuka pintu, ibunya segera mengapit tangannya dan menggeleng. Si gadis menatap curiga. "Ada apa sih, Mah? Itu siapa?" tanya si gadis, menatap mamanya dan pintu yang terus diketuk dari luar. "Tidak ada orang di luar. Bukan orang," ucap mamanya tegas. "Hah? Apa, Mah?" Tentu saja gadis itu merasa kaget. "Tadi mama sudah ngecek lewat gorden. Tidak ada orang di luar," ucap mamanya, membuat sekujur tubuh gadis itu merinding. Dan tiba-tiba suara ketukan itu menghilang. Keduanya saling pandang. "Apa itu Kak Jaka, Mah?" tanya si gadis yang adalah adik Jaka. Namanya Arum Dalu. Masih kuliah. Sambil kuliah ia juga seorang penulis online. Nama penanya Arda. Kegiatannya itu selalu didukung oleh sang kakak. "Ibu tidak tahu, tapi kata kakakmu dia pergi sama teman-temannya ke hutan," ujar ibunya menjelaskan. Arum terdiam. "Ya sudah, kamu kembali tidur lagi. Masih malam." Arum mengangguk dan segera kembali ke kamarnya. Namun di kamar, ia tidak bisa tidur kembali. Arum menjadi gelisah, terbayang wajah sang kakak. Perasaannya jadi tidak enak. Di kampus, Arum terdiam tidak bergairah, menatap kosong lalu lalang para mahasiswa.
sahabatnya Maharani, mendekati, segera duduk di sampingnya. "Ada apa, Rum? Kok kamu seperti tidak selera gitu? Kamu sakit?" Arum menarik nafas dalam, menatap wajah Maharani. "Aku kepikiran terus, Kak Jaka, Mar. Semalam rumahku ada yang ngetuk, tapi tidak ada orang di luar." Mendengar itu Maharani merasa merinding. "Benar itu, Rum?" tanya Maharani kurang yakin. "Kapan aku pernah bercanda sih, Mar?" Maharani akhirnya mengangguk. "Terus apa hubungannya dengan kakakmu?" tanya Maharani. Arum terdiam. Meskipun ia seorang penulis fiksi, namun karena hal ini sangat tidak dapat ia mengerti. "Sudahlah, kamu yang tenang sekarang ya. Berdoa saja, semoga kakakmu baik-baik saja," ujar Maharani. Arum mengangguk. Ada yang tidak beres adalah keluarga Danang. Karena Danang adalah seorang bos, ia juga dicari oleh bawahannya. Tentu saja, teman juga rekan kerjanya juga mencari keberadaan Danang. Keluarga merasa heran. Kemana memangnya si Danang? Mengapa pergi begitu saja, sampai berhari-hari tanpa kabar? Akhirnya keluarga mereka mencari tahu kemana perginya Danang. Dari teman Baim, mereka akhirnya tahu jika Danang dan temannya pergi ke hutan larangan, hutan rimba yang baru dibuka untuk wisata. Akhirnya mereka pergi ke tempat itu, namun hanya menemukan mobilnya saja terparkir di tepi jalan raya, di bawah pohon. Keluarganya merasa yakin jika itu benar adalah mobilnya Danang. Warga juga tim SAR segera mencari di sekitar tempat rekreasi yang baru dibuka tersebut. Semua tempat yang belum seberapa luas dibuka untuk umum itu terus disisir, namun tidak ada jejak mereka di sana. Lalu kemana perginya mereka? Tidak ada yang bisa menjawab. Tim SAR juga relawan gabungan terus mencari sampai beberapa hari atas permintaan keluarga Danang yang termasuk keluarga terpandang. Bahkan warga sekitar juga pemerintahannya ikut serta melakukan pencarian di pos yang diaktifkan untuk para pengunjung melakukan laporan. Tidak pernah ada tamu bernama Danang bersama 4 orang temannya. Para petugas menjadi kebingungan harus kemana mencari mereka. Akhirnya pencarian diperluas masuk ke daerah terlarang yang sebenarnya tidak boleh dimasukin oleh orang luar. Jadi warga juga para tetua kampung mengizinkan mereka untuk melakukan pencarian. Ternyata benar, satu persatu mayat mereka ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Yang pertama ditemukan adalah Fajar. Tubuhnya tergeletak tinggal kerangka. Namun dari KTP yang ada di dompet yang mereka temukan di saku celana Fajar, pihak berwajib menyatakan jika mayat yang mereka temukan adalah mayat Fajar. Pihak relawan semakin bersemangat untuk mencari 4 orang lagi yang lainnya. Namun hari sudah kembali gelap. Yang lain belum juga ditemukan. Arum yang mendengar berita itu langsung berangkat ke tempat tersebut. Meskipun ibunya sudah mencegah ia pergi, tapi Arum tetap pergi dengan Maharani yang terpaksa ikut karena Maharani tidak ingin terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. Tidak cuma Maharani, ada Wisnu juga, pacar Maharani yang tidak ingin terjadi sesuatu pada Maharani. Akhirnya mereka pergi bertiga. Namun sebelum pergi ke tempat tersebut, Wisnu mengajak mereka untuk singgah di rumah sahabatnya. Namanya Andaru, teman Wisnu saat SMA dulu. Wisnu masih ingat dengan Andaru karena dulu sering main ke rumahnya. Dan beberapa waktu lalu mereka juga bertemu ketika Andaru belanja seperempat untuk bengkelnya. Namun Wisnu tidak membawa mereka ke rumah Andaru yang berada jauh di dalam kampung.
tapi membawa mereka singgah di bengkel milik Andaru. Namun, mereka harus menelan ludah karena Andaru tidak berada di bengkel. Kata salah seorang anak buahnya yang berjumlah 4 orang, Andaru sudah 5 hari tidak datang ke bengkel. Mau tidak mau, Wisnu akhirnya membawa mereka ke kampung Andaru. Dan tampak kesibukan di kampung tersebut. Banyak relawan juga petugas di sana. Tapi Wisnu tidak berhenti di tempat relawan, namun langsung ke rumah Andaru. Dan di rumah itu pun Andaru tidak ada. Kata ibunya yang menyambut mereka ramah. Jika Andaru masih berada di kebun karet miliknya. Coba kau susul dia. Kalau tidak disusul, dia tidak akan pulang, ujar ibunya Andaru. Wisnu garuk-garuk kepalanya. Wisnu sudah pernah ke kebun itu beberapa kali, jadi cukup tahu keberadaan Andaru. Udah, kalian berdua di sini saja, istirahat. Biar Wisnu saja yang jemput Andaru, kata ibunya Andaru pada Arum dan Maharani. Tapi Maharani ingin ikut ke kebun bersama Wisnu. Tunggu saja di sini, banyak nyamuk di kebun, ujar Wisnu. Maharani ngambek, membuat Wisnu tidak berdaya. Karena Maharani ikut, Arum juga ikut. Meskipun Wisnu merasa kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Membiarkan kedua gadis itu mengikutinya ke kebun karet milik Andaru. Tetes-tetes getah warna putih tampak mulai memenuhi tempat penampungan yang terbuat dari botol bekas oli. Semuanya hampir penuh. Nyamuk mulai sibuk menyambut kedatangan mereka. Wisnu menggandeng tangan Maharani saat melewati jembatan yang terbuat dari sebatang pohon. Masih jauh gak sih tempatnya? Tanya Maharani. Wisnu menarik nafas dalam. Capek ya? Tadi kan aku sudah bilang untuk tunggu saja di rumah Andaru. Habis kulihat tadi kamu melirik gadis cantik di jalan. Takutnya kamu berbohong tidak pergi ke kebun, tapi mencari gadis tadi yang kamu lihat di jalan, ujar Maharani mencari alasan. Ya ampun Mar, sama sekali tidak kepikiran olehku tentang gadis lain. Bagaimana aku berani? Gadisku tidak lebih daripada singa. Apa kamu bilang? Udah, lebih baik kita balik saja. Atau aku yang balik. Aku datang ke sini untuk mencari kakakku, bukan ngurusin orang pacaran gak jelas seperti kalian, ujar Arum kesal. Wisnu dan Maharani terdiam. Sorry Rum, gue. Jadi tujuan kita mencari temanmu itu untuk apa coba? Bukannya kita lebih baik langsung pergi ke hutan larangan tersebut, kata Arum lagi. Tunggu Rum, kamu jangan marah dulu. Justru aku sangat peduli dengan kakakmu. Makanya kita temui dulu temanku, karena dia bukan orang sembarangan, kata Wisnu. Apaan sih? Mana orangnya coba? Ujar Arum kesal. Tiba-tiba seorang pemuda berpenampilan sangat kucel menemui mereka, menatap heran pada 3 orang menyasar ke kebun miliknya. Namun saat mengenali Wisnu, pemuda itu mendekat. Hei An, sudah selesai belum nyadap karetnya? Seru Wisnu senang melihat Andaru. Kamu ngapain di sini? Mereka siapa? Tanya Andaru sambil melirik tajam pada Maharani dan Arum. Oh iya, kenalin, ini Maharani dan ini temannya Arum, ujar Wisnu. Namun tidak ada jabat tangan di antara mereka, karena Andaru kedua tangannya tampak penuh getah karet. Juga di tangan kirinya ada sebuah pisau sadap. Baju juga celananya penuh getah yang sudah mengering dan berlapis. Wajahnya tidak terlihat jelas karena Andaru menggunakan topi jerami yang sudah lusuh. Ada perlu apa mencari aku? Tanya Andaru menatap Wisnu lurus.
Wisnu menjelaskan tentang kedatangan mereka ke tempat itu tidak lain karena salah satu pemuda yang hilang adalah kakaknya Arum bernama Jaka. Andaru mendengarkan serius dan berkata serius pula, "Lebih baik kalian pulang dan urungkan niat kalian untuk ikut mencari mereka yang hilang, karena akan terjadi sesuatu yang lebih mengerikan jika semakin banyak orang luar yang memasuki hutan tersebut," ujar Andaru serius. "Tapi bagaimana dengan mereka? Tim SAR juga para relawan. Apa mereka sudah kamu peringatkan?" tanya Wisnu. "Sudah, tapi tidak mendengar. Karena itu aku tidak ingin ikut campur lagi dengan urusan mereka," kata Andaru tegas. "Apa kamu bilang kita lebih baik pulang? Dengar ya, aku tidak akan pernah pulang sebelum kakakku ditemukan," ucap Arum sengit. Wisnu tersentak. "Sudah ku bilang dari tadi, sebaiknya kita tadi langsung pergi ke hutan larangan aja. Ngapain kesini, nemuin orang sok dan tidak punya rasa peduli," ucap Arum. "Aku tidak minta kalian untuk datang ke sini. Jadi ini bukan urusanku. Karena kalian sudah berada di sini, menjadi kewajiban diriku untuk mencegah kalian supaya tidak datang ke hutan larangan tersebut," kata Andaru tegas. "Emangnya kenapa? Ada apaan sih di sana?" tanya Arum sengit. "Menurutmu ada apa coba? Mengapa mereka tidak bisa kembali?" Arum terdiam. "Sebenarnya aku tidak setuju jika hutan larangan itu dibuka untuk wisatawan, karena hutan itu tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Sudah aku peringatkan berkali-kali, tapi tetap saja dibuka, dan ini yang terjadi. Terus bagaimana, An? Jika kamu tahu tempat itu berbahaya, kenapa tidak kamu cegah mereka para relawan?" tanya Wisnu. "Semua karena uang. Para pemerintah daerah lebih memandang uang ketimbang nyawa manusia. Mereka tidak pernah memikirkan resiko yang akan terjadi. Dan mereka yang jadi korban saat ini adalah mereka yang sudah ditandai sebagai peringatan," kata Andaru. Wisnu mulai paham, tapi Arum tidak ingin mendengarkan. Ia akan tetap pergi sendiri, menyuruh Maharani dan Wisnu agar kembali ke kota. "Gak bisa, Rum. Kita harus balik bareng. Apa yang harus kusampaikan pada ibumu nanti jika kamu pergi sendiri?" ujar Maharani. "Aku akan gabung relawan. Mudah saja bagiku untuk masuk ke dalam kelompok." "Gak bisa gitu, Rum. Kalau begitu aku juga ikut," kata Maharani. "Ya sudah kalau begitu, kita jangan buang waktu," ucap Arum sambil melirik sinis pada Andaru. Segera melangkah pergi meninggalkan kebun karet milik Andaru. Wisnu segera berlari mengikuti langkah mereka. "Woi, ikut woi," seru Wisnu. Maharani tersenyum. Arum tampak menyimpan rasa kesal, berjalan bergegas menuju mobil Wisnu. Namun tiba-tiba ibunya Andaru muncul dari pintu. "Kalian tidak mampir dulu? Andarunya mana?" Wisnu segera mendatangi ibunya Andaru. "Maaf tante, kita buru-buru. Andaru ada di kebun. Kita sudah bertemu tadi." "Oh gitu. Tapi saran ibu, sebaiknya mampir dulu yuk. Gak baik pergi sambil menyimpan kekesalan," ucap wanita parubaya itu. Seakan tahu apa yang terjadi pada mereka, Maharani melirik pada Arum yang sejak dari tadi tidak terlihat ramah. Wanita itu melangkah ke arah Arum dan tersenyum. Dia memang begitu, orangnya tegas, tapi sebenarnya semua demi kebaikan. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Arum menarik nafas dalam. Sungguh rasa kesal pada Andaru tiba-tiba terkikis
oleh sikap lembut ibunya. "Yuk masuk dulu ke rumah ibu, dinginkan suasana hatimu. Setelah itu silahkan turuti apapun keputusanmu," ucap ibunya Andaru lembut. Arum menatap Maharani yang mengangguk. Mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah Andaru. Di luar, tampak rumah itu sangat sederhana. Bahkan tidak ada sentuhan cat sama sekali. Rumah yang terbuat dari kayu itu sungguh sangat unik. Lantai terbuat dari papan kayu ulin. Tidak ada karpet sebagai penutup. Hanya sehelai lampit yang berukuran cukup besar dan mengkilap untuk duduk para tamu yang datang ke rumah. Maharani duduk selonjoran, bersandar pada dinding. Sementara Arum duduk bersila seperti Wisnu. Wajah Arum masih menyimpan kekesalan. Namun di kedalaman bola matanya ada kesedihan yang tidak dapat ia sembunyikan. Ibunya Andaru segera datang dengan minuman teh hangat dan kue basah yang tersusun di piring. "Minumlah dulu, nak, dan istirahatlah sebentar," kata ibunya Andaru lembut. "Terima kasih, Bu. Maaf sudah sangat merepotkan," ucap Arum pelan. Ibunya Andaru duduk di hadapan mereka. "Sudah, tidak apa-apa. Tidak perlu sungkan sama ibu ya." Arum tersenyum tipis. Maharani tampak gelisah. "Saya boleh numpang ke toilet? Kebelet." Ibunya Andaru tersenyum. "Bolehlah, silakan masuk saja ke dalam. Yuk ibu anterin," ucap ibunya Andaru segera bangkit. "Rum, kamu gak ke toilet dulu? Cuci muka kek biar seger," tanya Maharani. Arum mengangguk dan segera bangkit. Mereka segera melangkah ke dalam rumah, terus melewati ruang keluarga yang luas. Beberapa kamar tampak berjejer, masuk ke dapur yang juga luas dan tampak bersih dan rapi. Meskipun semua serba kayu, namun terlihat elegan. Kamar mandi terpisah dengan kamar WC. Arum masih ke kamar mandi karena ia hanya mau cuci muka. Sementara Maharani masuk ke kamar sebelah. Kamar mandi cukup besar, tampak beberapa keperluan mandi tersusun rapi. Dari sabun, pasta gigi, hingga sampo. "Kembali!" Arum tersentak kaget ketika telinganya mendengar suara bisikan. Menatap sekeliling sunyi. Segera Arum menggulung rambutnya, juga bajunya sebatas siku, bersiap untuk mencuci muka. "Kembali!" Arum tersentak, kembali menatap sekeliling. Namun tidak ada siapapun. Arum menggeleng, tidak ingin percaya dengan halusinasi. Segera ia mencuci wajahnya, hingga terasa begitu segar. "Kembali, kembalilah!" Suara itu terdengar jelas di telinganya. Segera Arum matikan keran air dan memfokuskan pendengarannya. Hening, tidak ada suara bisikan apapun. Arum menghela nafas panjang. Segera melangkah untuk keluar dari kamar mandi tersebut. Arum merefleks berteriak ketika di depan pintu tampak berdiri seorang pemuda dengan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek kotor. Pemuda itu adalah Andaru yang akan segera mandi saat tahu jika Wisnu belum pulang. Namun ia tidak tahu jika ada Arum di dalam kamar mandi. Apa sih?" sentak Andaru yang juga merasa kaget karena ada Arum di dalam kamar mandi. "Kirain hantu," ujar Arum sekenanya.